Materi udah lah. Langsung. Langsung. Keluar dulu bisa. Oke, mantap. Nah, ini langsung. Ya sudah deh, sudah langsung ini sudah. Ini dah, oke. Sudah, tunggu. Langsung aja Pak. Nih, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat pagi. Alhamdulillah hari ini walaupun lewat online kita bisa silaturahmi kembali. Saya diminta untuk ikut sharing dalam acara MSO yang kelima ini ya. Jadi tak terasa MSO ini sudah 5 kali ya. Dan saya merasa senang walaupun secara online silaturahminya, tetapi apapun baik offline maupun online, yang penting adalah niat kita semua bersilaturahmi. Karena saya mengingatkan dulu kepada diri saya pribadi dan juga kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia yang mengikuti acara MSO 5 ini, bisnis itu hanyalah rumput atau gulmanya saja. Tapi padinya adalah silaturahmi. Maaf, jangan dibalik. Jadi, bisnis itu hanyalah rumput atau gulmanya saja. Tetapi padinya yang lebih utama adalah silaturahmi. Karena silaturahmi itu jauh lebih penting, jauh lebih luar biasa, tidak hanya di dunia tapi juga sampai akhirat ya, dibandingkan dengan sisi bisnis. Saya tidak mengatakan bisnis itu tidak penting, tetapi jauh lebih penting adalah silaturahmi. Ya, orang bilang kalau nanam rumput belum tentu padinya tumbuh, tapi kalau nanam padi, ya insya Allah rumputnya juga akan tumbuh. Nah, jadi hari ini saya senang, walaupun baru kemarin siang ya, saya juga sedang ada acara, itu diberitahu kemarin siang untuk saya bisa ngisi hari ini, tapi tidak masalah. Sebenarnya saya diminta ngisi lebih awal, tapi hari ini saya sudah ada agenda, jadi saya baru bisa mulai jam 1 ini. Ini saya diberikan keleluasaan untuk menyampaikan materi apa oleh panitia MSO, maka setelah coba saya pilih, ya kira-kira materi apa yang bisa untuk saya sharingkan hari ini kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia, maka saya memilih sebuah materi yang ya ini basic ya, ini mendasar, tetapi ini penting dalam bisnis, sebuah bisnis network marketing atau MLM. Dan materi ini yang saya sampaikan ini menjadi salah satu faktor seseorang yang menjalani bisnis network marketing itu grafiknya dia naik atau sebaliknya ya. Setelah naik, kemudian dia menjadi slow down, ya, dan stuck, bahkan hancur jaringannya. Jadi setelah jaringannya grow up, bertumbuh, ya, sampai titik puncak, kemudian dia slow down, turun, stuck, bahkan sampai hancur. Nah, yang saya sharingkan hari ini adalah berkaitan dengan hal itu. Dan apa yang saya sharingkan hari ini adalah berdasarkan satu pengalaman
dan juga pengamatan saya secara pribadi, semenjak saya mengenal bisnis network marketing ini dari tahun 1990 hingga hari ini. Jadi ya mungkin berapa? Kurang lebih 32 tahun ya. Nah, saya mengenal bisnis ini, nah saya mengalami, saya juga mengamati. Nah, ini penting saya sharingkan. Mengapa? Ya, semoga ini bisa menjadi tambahan pemahaman bagi yang sudah paham akan selalu teringatkan, bagi yang belum paham akhirnya bisa mengerti. Sebagai sharing saya, untuk apa? Ya, selain untuk menambah inputan, pengetahuan, masukan, mungkin ini akan berguna ya, untuk menumbuhkan jaringan atau mempertahankan tidak sampai jaringannya itu kemudian mengalami penurunan, ya, slowdown, bahkan nanti hancur. Nah, mengapa? Karena mungkin ada sebuah kata bijak, pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, mungkin banyak yang setuju hal itu, tapi mohon maaf, saya pribadi masih setengah setuju. Kata kuncinya adalah tadi ya. Pengalaman itu hanyalah guru yang baik, belum yang terbaik. Nah, bisa lebih baik bagaimana? Ya kalau kita bisa belajar dari pengalaman pihak lain. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, maka sebuah kata bijak juga mengatakan orang pandai belajar dari pengalamannya sendiri. Orang bijak belajar dari pengalaman pihak lain selain dari pengalaman diri sendiri. Tapi maaf, orang bodoh tidak pernah belajar apa-apa. Nah, jadi jika kita kehidupan ini ingin lebih cepat maju, ingin lebih cepat berkembang, ya sebaiknya selain pengalaman diri sendiri itu tetap penting, kita juga banyak belajar dari pengalaman pihak lain. Sehingga kita bisa jauh lebih cepat mengetahui apapun, kita bisa menjadi lebih cepat pandai, kita menjadi lebih bijak, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga benar yang dikatakan bahwa jadi tua itu pasti, tapi jadi dewasa itu pilihan. Karena mungkin usia itu bisa tua, tapi ya jangankan dia belajar dari pengalaman pihak lain, dari pengalaman dirinya sendiri saja dia nggak pernah belajar. Maka mungkin usianya bisa tua, tapi hanya di KTP saja. Ya, tetapi kalau kita bisa belajar selain dari pengalaman diri kita, juga pengalaman siapapun di luar diri kita, ya mungkin usia belum terlampau tua secara KTP, tetapi dia jauh lebih bisa maju, jauh lebih bisa pandai, jauh lebih bijak. Nah, maka hari ini saya akan sharingkan pengalaman dan pengamatan saya kurang lebih selama 32 tahun. Ya mungkin di situ jika ada yang bisa bermanfaat untuk pengembangan jaringan teman-teman di seluruh Indonesia ikut acara MES 15 ini, nah mungkin akan berguna. Dan di sini saya menggunakan bahasa sharing ya. Sekali lagi sharing. Artinya apa sharing itu? Ya, sharing itu adalah bahwa kita ini setara. Mungkin saya tidak lebih tahu dan tidak lebih paham, bahkan lebih pandai dari teman-teman, hanya mungkin saya tahu lebih dahulu saja. Jadi kita setara. Yang namanya sharing itu, ya mungkin saja masih ada di satu sisi itu faktor kebenaran, karena itu yang dialami, tapi di satu sisi mungkin saja ada faktor yang mungkin belum tepat, karena mungkin faktor subjektif saya juga bisa. Dan yang namanya sharing, ini adalah silahkan, sifatnya adalah sukarela. Artinya kalau itu cocok, itu tepat, ya silahkan untuk diadopsi. Tetapi jika itu dirasa belum tepat, ya bukan sebuah paksaan, harus diadopsi dan dilaksanakan. Nah, kalau setengah tepat, ya silakan, sebagian mungkin dilaksanakan, sebagian lagi tidak. Nah, jadi ini adalah sebuah kebebasan, yang namanya adalah sharing, begitu. Tetapi apapun itu, ya niat dari saya adalah tentu baik, ya.
men-sharingkan apa yang saya alami, yang saya amati selama sekian puluh tahun ini, ya mungkin dari apa yang saya sampaikan ini itu ada hal yang bisa bermanfaat. Nah, kenapa? Ya karena saya melihat tadi beberapa hal yang saya sampaikan berkait dengan paradigma MLM ini itu yang menjadikan jaringan itu ya group up, tapi juga sebaliknya jaringan itu slowdown, kemudian hancur. Nah, maka sebelum hal itu terjadi, nah maka mari ya kita sharing mengenai paradigma MLM atau paradigma network marketing. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan istilah network marketing daripada MLM karena maknanya lebih luas dan ya maaf secara umum karena masyarakat belum bisa membedakan antara yang murni, money game, semi money game, masih banyak yang belum bisa ya. MLM ini terkadang terindas oleh image yang negatif ya. Nah, sehingga dengan network marketing kan bisa lebih netral gitu ya. Tapi apapun itu, jika saya bicara network marketing ya MLM, jika bicara MLM ya network marketing ya, intinya di situ. Nah, masuk ke materi. Ya. Nah, yang akan saya sharingkan di sini, ini sebenarnya tidak hanya yang terjadi di perusahaan kita bersama ini, di bisnis kita bersama ini, di PT Natura Nusantara atau di NASA. Tapi ini juga mungkin juga terjadi di perusahaan-perusahaan MLM lainnya. Jadi ini saya mengupasnya, ini secara umum gitu. Nah, ada beberapa poin di sini, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Ya, semoga nanti waktunya, karena saya dibatasi sampai jam 3, ini bisa selesai gitu ya. Karena seharusnya idealnya ini disampaikan ya pagi sampai sore gitu ya. Nah, itu baru akan bisa lebih detail, lebih mendalam gitu ya. Ya, kalau lebih dalam lagi ya berarti 3 hari 3 malam. Ya, tapi ya setidaknya pagi sampai sore. Tapi tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan dalam 2 jam paling tidak pokok-pokok bahasanya saya bisa sharingkan ke semua teman-teman gitu ya. Dan mohon maaf kalau nggak bisa terlalu detail karena waktu ya saya hanya sampai jam 3 saja. Yang pertama, ini sharing mengenai network dan selling. Network ini adalah pengembangan jaringan, selling ini ya menjual. Ya, selling. Nah, terkadang network dan selling ini itu sering dipertentangkan. Ya. Ada yang penting adalah pengembangan jaringan. Ya, jualan itu hanyalah pelengkap saja. Mungkin pelengkap penderita saya nggak tahu ya, mohon maaf. Tapi ada juga, ya bisnis itu adalah selling. Karena selling itu adalah hal yang utama dalam apapun bisnis ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang, kita akan lihat apakah antara network atau pengembangan jaringan dan selling itu harus dipertentangkan? Harus saling crash, ya, harus saling antitesis, harus saling berseberangan, ya, apapun istilahnya, ya, kita akan lihat. Network, pengembangan jaringan. Ya, yang namanya bisnis apapun, itu tidak hanya sekedar berjualan. Mengapa? Ya, karena bisnis apapun diharapkan tidak hanya jangka pendek. Tapi yang namanya bisnis itu adalah jangka panjang kalau perlu selamanya sampai kiamat. Ya, turun-menurun bergenerasi-bergenerasi. Orang yang hanya berjualan itu belum tentu bisnis. Tetapi semua bisnis pasti ada jualannya. Ya. Saya rasa saya belum menemukan bisnis yang tidak ada jualan. Tetapi berjualan saja itu belum bisa disebut bisnis. Mengapa? Karena bisnis itu adalah tentang membangun sebuah sistem. Kalau hanya berjualan, itu hanyalah salah satu bagian. Saya katakan hanya salah satu bagian dalam sebuah sistem. Jadi sistem itu ada banyak bagian, ada banyak komponen, salah satunya berjualan. Maka kalau hanya berjualan saja, itu belum bisa dikatakan membangun sebuah sistem. Nah, mengapa sistem harus dibangun? Ya, untuk kestabilan bisnis secara jangka panjang itu lebih terjaga. Ya ingat, karena bisnis itu seharusnya bersifat jangka panjang, selamanya. Nah,
Kan ya mungkin agak naif kalau bisnis itu ya jangka pendek yang penting, nanti ganti bisnis lagi mau sampai kapan gitu ya. Itu kalau orang bilang hit and run gitu kan. Nah, kenapa harus diantisipasi untuk kepentingan jangka panjang? Di antaranya adalah antisipasi jika kemudian terjadi problem atau kondisi force majeure yang itu bersifat alamiah saja, bersifat wajar. Ya. Baik itu berhalangan sementara atau bahkan berhalangan tetap. Sakit, berhalangan sementara mungkin ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal, ada kepentingan lain yang nggak bisa ditinggal di luar bisnis. Berhalangan tetap, maaf, meninggal. Atau kemampuan penetrasi pasar, artinya selling berjualan ya, secara sendirian itu mengalami keterbatasan. Ya. Ya, kalau menjualnya sendirian mengalami keterbatasan. Atau mungkin rasa malas tiba. Namanya rasa malas itu adalah manusiawi. Ya, wajar. Nah, atau ada kesibukan atau keperluan di luar bisnis yang nggak bisa ditinggal. Hal-hal ini yang perlu diantisipasi dalam sebuah bisnis. Ya. Jika sistem itu sudah terbentuk dan terpaksanya problem-problem seperti ini itu terjadi, ya bisnis masih bisa berjalan. Karena sistemnya sudah ada. Nah, begitu. Nah, jangan sampai tidak ada sistem, ya ketika yang terjadi bisnisnya terhenti, terhambat, walaupun sementara, atau bahkan mungkin terhenti selamanya. Gitu kan. Nah, ini pentingnya sistem. Antisipasi terjadinya beberapa problem. Nah, secara syariah, apalagi ini bisnis network marketing, ya, bisnis MLM, ini mengembangkan jaringan, ini memberikan dimensi atau manfaat yang jauh lebih luas. Ya. Dengan jaringan yang bertumbuh, berkembang semakin banyak di mana-mana, maka itu akan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Atau jaringan yang direkrut. Dan semakin banyak jaringan, ya tentunya juga penjualan produk di dalam jaringan itu juga akan semakin banyak. Artinya konsumen yang terbantu oleh manfaat dari produk yang dijual ini juga semakin banyak. Nah, ini sebuah manfaat secara syariah yang luar biasa. Membantu konsumen mengatasi masalahnya, produk agro, petani, peternak, tersenyum, produk kesehatan membantu banyak orang bisa lepas dari masalah kesehatannya, produk kosmetik ya bisa membuat orang lebih percaya diri dalam tampil dan seterusnya. Produk rumah tangga juga memenuhi secara praktis, ada banyak konsumen yang bisa merasakan manfaat dan terbantu. Itu adalah sebuah hal yang secara syariah ya membantu menyelesaikan masalah orang lain. Secara jaringan, ya, jaringan kemudian bertumbuh berkembang, mereka punya bisnis, mereka punya penghasilan, mereka berubah pola pikir, skillnya, mentalnya. Ini adalah sebuah hal yang sangat positif, di mana seorang upline atau seorang leader ya menduplikasikan ilmu-ilmunya, kemampuannya, pengetahuannya kepada semua jaringannya. Selama ilmu itu diamalkan oleh jaringannya, maka pahalanya akan mengalir terus sampai meninggal. Ya, karena itulah salah satu amal yang tidak terputus, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan jelas, insan yang baik itu adalah insan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi, dengan pengembangan jaringan, semakin banyak jaringan yang bertumbuh, semakin banyak konsumen yang bisa terlayani dengan jaringan semakin banyak, maka ada banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari Anda, dari teman-teman. Ya. Sebaik-baiknya insan adalah insan yang bermanfaat. Ini network. Beberapa pentingnya pengembangan jaringan adalah di sini, baik secara teknis maupun non-teknis atau syariah. Nah, sekarang kita lihat pentingnya selling, ya, menjual. Pertama, selling ini akan menghasilkan pendapatan jangka pendek
Ya, jangka pendek yang relatif cepat. Selisih harga dan HD, harga konsumen dan distributor. Cepat. Ya, kalau harus menunggu jaringan bertumbuh, ya ini kan jangka menengah dan panjang ya. Mungkin ada 1-2 orang yang mungkin dalam waktu singkat jaringannya bisa ribuan, puluhan ribu bahkan. Tapi secara umum, ya mungkin kan tidak semua seperti itu. Tapi yang bisa secara umum itu diharapkan menghasilkan pendapatan jangka pendek yang cepat, ya selling, jual produk, jual barang. Nah, mengapa pendapatan jangka pendek ini penting? Ya karena supaya bisa merasakan hasil dari bisnis network ini secara cepat. Ya kalau lambat, repot. Kenapa harus cepat? Ya untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan diri dalam menjaga bisnis. Logika saja. Ya. Sudah menjalani bisnis selama sekian waktu, pendapatannya ya masih minim. Tentu kepuasan dan kepercayaan dirinya juga akan susah untuk tumbuh. Sudah ikut bisnis networking berapa lama? Udah 5 tahun. Misalkan, atau 3 tahun lah. Terus berapa? Setiap bulan kamu dapat? Ya 300.000 misalkan itu kan. 3 tahun cuma 300.000. Sabar. Nanti kan ini bisnis namanya aja bisnis jaringan ya. Nanti kalau jaringanku bertumbuh, tidak 300.000, tapi minimal 30 juta bahkan 300 juta. Ya tapi 3 tahun 300.000 ya mending aku cari bisnis lain lah. Ya, mungkin nggak sampai 3 tahun ya, 6 bulan aja, maaf ya saya jual gorengan aja mungkin saya bisa dapatkan begitu. Ya, kepuasan dan kepercayaan diri ini penting ya untuk bisa ditumbuhkan dalam sebuah bisnis. Dan berikutnya, kenapa dana itu harus dihasilkan dengan cepat? Ya punya dana untuk mengikuti beragam cara pola pendidikan di jaringan. Baik yang diselenggarakan oleh organisasi support system seperti Diamond Network maupun oleh perusahaan. Atau oleh leader-leadernya masing-masing. Nah, ini kan juga butuh dana. Ya, kalau ada penghasilan jangka pendek, ya tentu itu bisa untuk digunakan sebagian ya untuk acara-acara pendidikan. Nah, yang berikutnya, penghasilan jangka pendek ini juga penting untuk membentuk profil diri sebagai seorang pebisnis. Ya, penting membentuk profil ini ya. Ya, salah satunya karena ini bisnis jaringan apa? Akan mempermudah dalam mengajak orang lain untuk bergabung ikut bisnis kita. Ya, misal kita memprospek seseorang, ayo ikut NASA. Ya, kenapa saya ikut NASA? Wow, ini potensinya luar biasa. Oke, apa potensinya? Kamu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Kamu udah ikut berapa lama? 3 tahun. Lalu berapa yang kamu dapat? 300.000 misalkan. Ya orang juga akan susah. 3 tahun 300.000. Ya kan? Profilnya nggak terbentuk. Tapi dengan selling misalkan, ayo ikut NASA. Ya. Nah Pak, ini potensinya luar biasa. Dan saya sudah menjalaninya. Sudah berapa lama? Baru setahun. Tapi lumayan loh. Ya, tiap bulan ya setidaknya saya 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan pernah di atas 10 juta. Ya, produknya banyak. Marketnya luas. Ya, potensinya besar. Nah, ini profilnya terbentuk begitu ya. Nah, jadi penting juga untuk profil ini untuk mengajak orang lain bergabung. Nah, kegiatan selling, marketing, menjual, langsung tidak langsung, itu akan memperkuat mental. Akan melatih ketekunan dan keuletan. Memperkuat mental jelas. Ya, namanya orang menjual kan harus berani. Berani ngomong, berani menawarkan. Lebih jauh lagi, berani ditolak. Ketika ditolak, yang mental harus kuat. Nah, ini kan pembelajaran. Ketekunan, keuletan ya tadi. Ya. Hukum rata-rata, 10 orang ditawari, mungkin hanya 1 yang mau, atau bahkan mungkin belum ada yang mau. Ya, lambat laun, hukum rata-ratanya naik. 10 orang, 3 orang mau. Nah, nanti berjalan dengan waktu, mungkin 10 orang bisa 7, 8, atau bahkan semuanya mau. Ini kan butuh ketekunan dan keuletan untuk mencapai ke sana.
Kemudian kegiatan selling ini bisa belajar untuk menekan dan mengendalikan ego. Ya, konsumen pembeli adalah raja. Ya namanya tingkah konsumen kan macam-macam. Ada yang menyenangkan, mungkin ada yang tidak menyenangkan. Jika ada yang tidak menyenangkan, ya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kontraproduktif, gitu ya. Atau pelayanan yang buruk. Kenapa? Pembeli adalah raja, konsumen adalah raja. Berarti kita harus menekan ego kita. Kita harus menekan ego kita. Kegiatan selling ini akan mengasah kemampuan untuk public speaking, untuk komunikasi. Jelas, namanya selling kan bicara, menawarkan, dan lain sebagainya. Kadang harus presentasi, baik presentasi dalam skala kecil maupun massal. Ini akan melatih public speaking atau komunikasi. Dan yang namanya selling, ini akan merangsang kreativitas. Ya, gimana ya saya cara promosinya? Saya menawarkannya supaya menarik dan seterusnya. Ini akan merangsang kreativitas. Dan jelas dengan selling itu akan ketemu dengan banyak orang, banyak konsumen ya, yang otomatis akan memperluas jaringan. Siapa tahu dari sekian konsumen itu ada yang memang potensi untuk direkrut menjadi jaringan kita atau domain kita. Nah, yang namanya mental, ketekunan, keuletan, ego, public speaking atau komunikasi, kreativitas jaringan itu faktor yang utama dan penting dalam bisnis apapun, termasuk di bisnis network marketing ini. Ya, ini faktor yang penting gitu kan. Bagaimana punya mental yang kuat, tekun, ulet, egonya bisa dikendalikan, punya kemampuan public speaking komunikasi yang bagus, kreativitasnya jalan, jaringannya juga tambah luas, itu faktor yang penting dalam bisnis apapun. Nah, satu lagi ya. Kalau tadi secara jaringan itu ada sisi syariah, selling juga harus punya sisi syariah juga. Apa? Menurut MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia yang sudah mengeluarkan fatwa, MLM itu bisa halal, bisa haram di Indonesia. Ya, kalau kita cermati, itu ada 12 poin sebagai dasar fatwa MUI. Ya, kalau kita cermati, walaupun di situ tidak dikatakan money game atau murni ya, atau semi money game, tetapi kita bisa paham. Sebenarnya 12 poin itu adalah poin yang membedakan antara perusahaan dengan sistem money game atau semi money game, sekarang lebih banyak, dengan yang betul-betul MLM murni. Jadi kalau itu semi money game, bahkan money game itu jelas haram. Kalau yang murni, nah itu halal. Nah, salah satu ya syarat untuk sebuah MLM itu dapat dikatakan itu halal secara syariah, ya aktivitas utamanya harus berjualan, selling. Nah, kalau di semi money game kan utamanya perekrutan. Kenapa? Dari situ mereka dapatkan bonus perekrutan kan, bonus sponsoran gitu. Dulu seperti itu. Zaman berubah, dikamuflasekan, ada produknya, seakan-akan berjualan, tapi produk itu hanya produk kamuflase. Tetap esensinya kegiatan utamanya adalah perekrutan. Tapi di network marketing MLM yang murni, yang syariah, utamanya kegiatan itu adalah selling. Kalaupun kita mengembangkan jaringan, ya ini sharing saya, niatnya tetap juga menjual apa? Menjual secara berjamaah. Jadi ya saya sharingkan dengan semua teman-teman yang ikut MSO ini dimanapun. Ya kalau kita mengembangkan jaringan, niatkan bahwa saya itu tetap niatnya berjual, tetapi secara berjamaah. Ya tidak beda dengan sistem konvensional kan. Ya, agen nasional mencari agen provinsi, kabupaten dan seterusnya kan. Niatnya apa? Ya berjualan secara lebih luas, secara berjamaah. Nah itu. Nah jadi dengan demikian, ya saya rasa antara network, pengembangan jaringan, dan marketing, selling, itu bukan dua hal yang harus menjadi pertentangan. Bukan dua hal yang harus menjadi dikotomi. Bukan dua hal yang harus dipisahkan. Atau seperti minyak dan air. Artinya begitu. Tetapi sebaliknya, pengembangan jaringan ya dengan juga penjualan, ini adalah dua hal yang
saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saya ibaratkan pengembangan jaringan dan selling ini adalah satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda tetapi saling melengkapi agar mata uang itu laku untuk transaksi. Kalau uang itu hanya satu sisi kan tidak laku untuk transaksi kan? Nah, ini. Nah, jadi semua mengandung faktornya masing-masing. Semua mengandung faktor yang mendukung masing-masing baik selling maupun pengembangan jaringan. Maka namanya benar di sini network marketing. Bukan network or marketing. Tidak ada kata or gitu ya. Artinya jaringan atau selling. Nah, ini adalah pilihan, adalah dikotomi, pemisahan gitu kan. Tapi tidak ada kata ornya, network marketing gitu kan. Satu kesatuan, satu kesatuan. Ya. Nah, maka nama yang lain benar itu MLM. Orang bilang kalau dulu MLM adalah mulut lewat mulut gitu ya. Ya, mencari jaringan dan sebagainya. Kan mulut lewat mulut gitu kan. Nah, atau malam lewat malam karena pertemuannya misalkan home sharing itu dilakukan malam hari karena jaringannya masih bekerja ya. Kalau dilakukan tidak di malam hari mungkin masih terikat pekerjaan sehingga memungkinkannya malam hari, maka malam lewat malam. Tapi satu hal MLM itu apa? Menjual, lanjutkan, mengembangkan jaringan. Jadi MLM itu menjual, selling, lanjutkan, mengembangkan jaringan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam prakteknya sebenarnya hanyalah tiba pada masalah kapan ya harus fokus dulu, fokus pada kegiatan selling. Fokus bukan berarti 100% kan, tapi mayoritas tenaga waktu itu ditujukan kepada selling, dan sebaliknya kapan harus fokus kepada mengembangkan jaringan. Nah, sebenarnya hanyalah di titik itu saja. Maka saya lewati dulu, ini terlalu panjang nanti kalau saya sampaikan karena waktunya pendek. Maaf, bentar. Saya harus pilihkan. Nah, ada 3 tahapan dalam sebuah bisnis network marketing atau MLM. Itu memulai, membangun, dan mempertahankan. Ya, memulai, membangun, dan mempertahankan. 3M. 3M. Nah, memulai, ya walaupun ini bukan menjadi patokan yang mutlak ya. Tapi gambarannya memulai itu ya ketika masih awal, sebagai distributor sampai kurang lebih mungkin silver manager. Sekali lagi ini hanya gambaran secara umum saja, bukan patokan yang kaku. Nah, membangun itu ketika ya mulai good manager sampai diamond ya. Nah, mempertahankan ini di atasnya diamond sampai crown diamond director CDD. Nah, ini 3 hal tahapan step by step-nya semua mitra usaha distributor dalam meniti karir dalam perusahaan network marketing khususnya di masa ini. Nah, maka kalau saya bikin grafik warna hijau ini adalah kegiatan selling, warna kuning ini adalah kegiatan mengembangkan jaringan. Pada awal bergabung itu mayoritas itu fokusnya memang di selling. Tetapi bukan berarti pengembangan jaringan itu diabaikan.
ya harus belajar marketing plan, harus belajar merekrut orang gitu kan. Tetapi yang saya maksud, fokus pikiran, fokus upaya itu utamanya untuk berjualan dulu. Adapun perekrutan itu berjalan alamiah saja. Ya misalkan ada temennya, ada saudaranya yang dinilai itu punya potensi, nggak apa-apa direkrut tetap. Atau ada konsumen yang dinilai punya potensi, direkrut nggak apa-apa. Tapi belum secara spesifik, misalkan ya langsung mengadakan NDO di rumah, home sharing dan sebagainya itu belum. Tapi aktivitas utamanya adalah di sharing, gitu kan. Nah itu seperti itu ya. Nah seiring dengan waktu kegiatan selling ini semakin menurun, pengembangan jaringannya itu semakin bertambah. Nah, sekarang mulai pengembangan jaringan itu tidak hanya bersifat alamiah, tapi by design, by setting. Ya, artinya daftar nama itu betul-betul dioptimalkan. Pertemuan dimanapun, di rumah atau di beberapa tempat yang lain ini diagendakan, dibikin jadwal. Ya, kemudian juga orang-orangnya juga ya diundang sebanyak mungkin intinya. Nah, ini mulai fokus untuk mengembangkan jaringan. Nah, selling tetap dilakukan, tapi aktivitasnya ya semakin menurun gitu kan. Nah, dan seterusnya, nah ketika ini sudah menjadi betul-betul leader, ya maka aktivitas utamanya ya dia betul-betul membina, mempertahankan dan seterusnya. Sellingnya tetap harus. Ya, selling ini kan tidak harus berjualan sendiri kan bisa pakai admin dan lain sebagainya kan. Ini saya mengambil rata-rata umum. Tapi kalau dari awal sampai akhir, ya sellingnya tinggi, ya pengembangan jaringannya juga cepat banyak, silakan kalau bisa, kalau bisa, ya. Silakan saja gitu kan. Tetapi secara umum ya yang saya sampaikan tadi, ya energi manusia itu kan terbatas. Waktu manusia itu kan juga terbatas. Skill manusia juga mungkin ada batasnya juga. Nah, maka yang namanya fokus itu menjadi penting. Kenapa ada istilah fokus? Ya karena manusia ada keterbatasan. Maka ya di awal fokus dulu di selling, bertahap, nah nanti di pengembangan. Tapi kalau memang kita merasa menjadi manusia yang Superman dalam tanda petik itu kan, ya bagus dari awal sellingnya luar biasa, pengembangan luar biasa kan, artinya yang warna hijau dan kuning ini sama-sama tingginya gitu kan, silakan saja gitu ya. Nah sebenarnya lah, nah ini kalau dibikin pokok dalam pekerjaan umum pun ini juga terjadi. Orang bekerja di perusahaan ketika masuk rata-rata itu pekerjaan utamanya itu adalah pekerjaan teknis. Pekerjaan administrasi itu nggak terlalu banyak. Kalau pekerjaan teknis itu saya ibaratkan dengan selling menjual, administrasi ini mengembangkan jaringan. Ketika orang bekerja awal ya, itu kebanyakan pekerjaan teknis yang dikerjakan. Administrasinya itu sedikit. Tapi seiring dengan perjalanan, dia naik pangkatnya, naik karirnya. Lama-lama pekerjaan teknisnya itu menjadi berkurang, semakin bertambah banyak pekerjaan administrasi dan sampai karir yang tinggi. Ya, pekerjaan teknisnya ada tapi sedikit, yang banyak ya pekerjaan administrasi. Nah itu sebenarnya ini sama saja dalam dunia pekerjaan ya, yang secara umum itu bukannya di dalam bisnis. Nah satu poin ya mengenai network dan selling ini sudah saya sampaikan. Jadi saya rasa sudah tidak ada perlu lagi sebuah polemik atau sebuah dikotomi pemisahan atau sebuah membela panji-panji atau mendewakan selling atau mendewakan pengembangan jaringan. Tidak ya, pengembangan jaringan dan selling ini adalah dua hal yang saling melengkapi ya, satu dengan yang lain. Satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda yang menjadikan mata uang itu laku digunakan. Nah. Yang berikutnya paradigma MLM yang kedua. Nah, ini lebih menarik lagi. Ya, karena saya mohon maaf ini ya, nanti kalau ada banyak yang
merasa tersindir, mohon maaf, atau ya tidak tersindir, tersadarkan, ya bagus begitu ya. Tapi sekali lagi kalau tidak berkenan ya saya mohon maaf. Sekali lagi dari awal saya katakan bahasa saya sharing. Yang namanya sharing itu ya silakan, kebebasan gitu kan. Mau diterima monggo, tidak pun monggo. Gitu ya. Tapi yang jelas apa yang saya sharingkan ini ya saya punya data, saya punya fakta. Karena saya mengenal bisnis ini sudah dari tahun 90 gitu kan, 32 tahun. Apa yang saya sharingkan di sini ya berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya tentunya. Nah, hal lain yang menyebabkan jaringan itu bisa bertumbuh atau sebaliknya, ya grup up sebaliknya dia slow down, turun ke bawah, bahkan stagnan, bahkan bubar. Ini persoalan antara upline dan downline, atau antara leader dan jaringannya. Upline dan downline atau leader dan jaringannya. Nah, saya mengamati, mohon maaf, ini menjadi banyak, kalau banyak relatif ya, tetapi sering menjadi penyebab sebuah jaringan itu menjadi slowdown bahkan hancur. Memang penyebab jaringan itu slowdown dan hancur itu banyak. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ya, faktor eksternal misalkan, ya produknya sudah tidak mampu bersaing atau kualitasnya sudah tidak bagus, atau terjadi mismanagement di perusahaan, ya keputusan yang salah dan sebagainya, yang mismanagement, atau karena kondisi force majeure, ya misalkan krisis ekonomi yang sangat berat dan sangat dalam misalkan begitu ya. Oke, itu bisa saja menjadi jaringan itu menjadi drop. Tetapi ya, yang faktor internal, nah ini juga ada banyak faktor internal ini. Ada yang bersifat pribadi misalkan, ya dia ada masalah dengan keluarganya dan lain sebagainya yang berimbas ke bisnis akhirnya gitu kan, dan bisnisnya menjadi slowdown. Ya. Artinya dia punya masalah dengan dirinya sendiri atau dengan keluarganya. Tapi yang sering menjadi penyebab jaringan itu kemudian slowdown kemudian hancur, ini adalah masalah dirinya dengan jaringannya. Nah, jaringan ini kan ada dua, jaringan yang ada di jalurnya atau jaringan yang di luar jalurnya atau crossline. Ya, dua-duanya memang bisa terjadi dan memang sudah banyak terjadi. Tetapi yang lebih sering terjadi dan menyebabkan jaringan itu slowdown kemudian menjadi bahkan bubar, ini adalah persoalan di dalam satu jaringan itu sendiri. Ya, kalau tidak antara upline dan downline, ya antara leader dengan jaringannya. Itu pengamatan dan pengalaman saya mengatakan seperti itu. Intinya ada friksi lah ya, ada friksi antara upline dan downline, ada friksi antara leader dan jaringannya. Nah, mengapa kok timbul friksi antara upline dan downline, leader dan jaringannya? Ya. Salah satu penyebabnya yang namanya friksi, maaf ya, itu adalah sebuah hal yang wajar saja dalam hidup. Itu sunatullah itu. Maaf ya, jangankan upline dan downline, leader dan jaringannya, maaf, sepasang suami istri saja yang sudah sebelum menikah sudah mengenal lama, sudah menikah lama, nggak mesti seiring sejalan kan? Mohon maaf ya. Ya, mungkin ada perbedaan, ada perdebatan kecil, bahkan mungkin sampai besar ya. Itu yang sudah saling mengenal lama, yang sudah hidup sehari-hari bersama kan. Ya, apalagi antara upline dan downline, antara leader dan jaringannya. Yang mungkin kenal juga baru di bisnis network marketing atau di MLM ini kan. Hal yang wajar saja itu. Hal yang biasa saja dalam hidup. Yang namanya perbedaan itu. Ya, perbedaan itu adalah rahmat sebenarnya kan. Nah, tetapi itu menjadi sebuah problem, menjadi sebuah penyebab kemudian jaringan itu slowdown, stuck, bahkan bubar. Ini karena friksi atau konflik ini tidak dimanajemeni dengan baik. Lebih dalam lagi apa? Karena mindset-nya, pola pikirnya ini belum terbentuk secara benar. Baik pola pikir sebagai seorang upline
atau sebagai seorang leader, maupun pola pikir sebagai seorang downline atau jaringan. Maka izinkan saya di sini sharing, ya, sharing yang namanya pertama adalah PPKM, tapi ini bukan PPKM ketika COVID ya. Kita mengenal dulu PPKM level 1, 2, 3, 4. Tapi ini PPKM adalah pola pikir ketika menjadi upline. Ini saya mulai dari upline dulu ya. Pola pikir ketika menjadi upline. Saya mulai dari sebuah kata. Ikuti, turuti apa kata upline. Ikuti, turuti apa kata upline. Sepakat teman-teman? Setuju? Ya, walaupun saya nggak bisa mendengar suara teman-teman, mungkin ada sebagian yang bilang, setuju. Yes, 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 gitu ya. Tapi mungkin sebagian lagi, saya nggak setuju itu. Atau sebagian lagi, ya bingung. Ya, antara setuju dan tidak gitu ya. Mungkin menjadi 3 bagian itu. Tapi silakan ya. Apapun itu yang namanya pendapat itu ya masing-masing, tidak bisa disalahkan, itu kan persepsi ya. Nah, tapi ya saya ingin sharingkan di sini, ikuti apa kata upline. Ini adalah sesuatu hal yang bisa benar tetapi belum tentu tepat. Jadi tolong dibedakan benar dengan tepat ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada istilah benar dan benar. Kalau benar itu belum tentu benar, kalau benar itu tentu benar. Benar belum tentu tepat, tepat itu tentu benar. Jadi kalau kita memanah atau menembak, ada lingkaran-lingkaran dari nilai 10, lingkaran yang paling besar sampai yang paling tengah itu 100 nilainya. Kalau kita menembak memanah tidak masuk dalam lingkaran yang terbesar, itu namanya tidak benar dan tidak tepat. Kalau kita menembak memanah masuk dalam lingkaran nilai berapapun tapi belum nilai yang 100 yang di tengah itu baru benar tapi belum tepat. Tapi kalau kita menembak atau memanah betul-betul sampai yang paling tengah ya nilainya 100 itu kan lingkaran-lingkaran ya, itu namanya baru benar dan tepat. Jadi benar belum tentu tepat, tapi tepat tentu benar. Nah, ikuti kata upline ini benar, tetapi tepat. Nah, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Benar, ikuti kata upline itu kenapa? Nah, upline itu kan sudah membuktikan mengenai suatu cara-cara sukses dalam menjalani bisnis atau marketing ini yang dia sudah buktikan dan itu sudah terbukti bagi dia. Ya, sehingga dia ingin tularkan itu kepada downline-nya. Sampai di sini itu benar. Tapi tetap dengan catatan, itu menjadi benar jikalau sang upline ini ada seseorang yang berjiwa besar. Tidak egois, tidak otoriter, seorang pembelajar yang konsisten, seorang yang berpikiran terbuka, serta pendengar yang baik, sekaligus komunikator yang juga baik. Itu menjadi benar, ya, menjadi tepat, menjadi benar lah, belum tepat ya. Tetapi jikalau upline-nya ini atau leadernya, ini kalau saya bilang upline juga leader ya sama saja ya. Kalau upline kan dengan downline-nya, kalau leader kan dengan jaringannya. Itu upline-nya itu tidak memiliki jiwa besar atau kurang memiliki jiwa besar. Upline-nya itu tidak menyadari, bahkan tidak pernah mau mengakui kelemahan, kekurangan, bahkan kekalahan baik hard skill dan soft skill dari downline-nya. Artinya dia, saya senior kok. Apapun saya mesti lebih baik, lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat, lebih kuat dari downline saya. Upline-nya egois. Upline-nya terus merasa paling tahu, paling paham dibandingkan downline-nya. Sementara downline-nya atau jaringannya ini pribadi yang cerdas, ulet, tekun, pembelajar yang rajin, sehingga memiliki kemampuan di atas upline-nya. Itu akan jadi problem. Ikuti kata upline itu. Ya. Apalagi upline-nya bukan pendengar yang baik ya. Dia anti kritikan, anti masukan. Dia merasa paling benar tanpa kesalahan sedikit pun, baik hal teknis maupun non teknis. Masalah sikap itu. Ya. Upline selalu menuntut semua hal yang diajarkan, diinstruksikan harus dijalankan tanpa kecuali. Ikuti kata upline. Perintah ya. Tidak ikuti tembak.
Ya, nah ini otoriter ini tidak ada membuka ruang diskusi, evaluasi bagi apakah sebuah sistem itu masih tepat atau tidak. Maaf ya, zaman ini berubah. Bisnis itu jangka panjang selamanya. Yang namanya perubahan itu ada sebuah keniscayaan, maka adaptasi yang dibutuhkan. Ingat, bukan yang terhebat, yang terkuat yang akan bertahan, tapi yang mampu beradaptasilah yang akan bertahan. Ya. Maka senantiasa harus ada evaluasi dari waktu ke waktu. Tidak hanya jangankan jangka panjang, mungkin jangka menengah pun bahkan pendek dievaluasi. Apakah masih tepat atau tidak? Masih up to date atau sudah out of date? Apakah yang saya ajarkan ini sesuai dengan tipe jaringan saya atau tidak? Karena jaringan kita kan macam-macam tipenya. Ya, orang itu kan tipenya macam-macam gitu kan. Nah, ini. Ingat bahwa bisnis network marketing ini bisa diikuti siapapun. Ya, tanpa seleksi yang ketat. Kayak orang naik kereta itu kan nggak bisa diseleksi. Yang penting dia bayar, semuanya naik. Nggak peduli yang naik itu apakah pahlawan atau penjahat. Yang penting dia bayar naik. Sama. Ya. Artinya apa? Akan beragam hadir, beragam tipe upline dan downline dengan kemampuan yang beragam juga. Baik kemampuan otaknya, suasana batinnya, kejiwaan masing-masing akan berbeda-beda di sini. Ya. Itu akan hadir macam-macam. Ini manusia, bukan barang yang sama, gitu kan. Nah, sehingga jika pemahaman atau kata ikuti apa kata upline ditelan mentah-mentah, sementara dia mungkin mendapatkan tipe downline yang lambat atau kurang memahami kehendak upline-nya. Maaf ya, saya pakai bahasa yang vulgar ya. Downline-nya itu lelet, downline-nya itu tell me, telat mikir. Maaf, downline-nya itu on. Maaf ya. Ini akan jadi problem. Bukannya downline-nya itu tidak mau mengikuti kata upline ya, karena memang pola pikirnya terbatas. Kemampuan loadingnya itu lambat. Sementara upline-nya ingin cepat. Nah, ini bisa jadi sebuah masalah. Potensi masalah. Atau sebaliknya, downline-nya itu jauh lebih pandai, cepat belajar kritis. Dia selalu update situasi dan perkembangan bisnis ya setiap saat. Sehingga apa yang disampaikan upline dalam bentuk pengalamannya dia, tapi ini sudah nggak relevan dengan masa kini dan masa depan gitu kan. Ini juga bisa jadi problem. Atau tipe kemampuan downline-nya itu biasa atau standar saja. Atau sama lah dengan kemampuan upline-nya ya. Kurang lebih sama. Tapi manusia kepalanya beda, ya maka cita rasa karsanya juga mungkin ada yang sama dengan upline-nya, ada yang berbeda. Upline-nya pengalamannya menjual produk kesehatan, itu kan? Oh ini harus dijual, ini untungnya banyak dan lain sebagainya. Tetapi downline-nya dia mau menjual produk kesehatan, tetapi dia hidupnya di desa, di hutan. Di situ ada banyak pertanian, ada banyak agro. Lah, yang laku kan ya produk agro. Potensinya besar kan di situ. Ya kalau dia mengikuti apa kata upline, siapa yang mau beli? Ya, di situ orangnya pada sehat-sehat, setiap hari ke lapangan kerja kena cahaya matahari, nggak ada yang sakit. Dipasarkan jual produk kesehatan, ya mungkin yang beli nggak banyak. Itu contoh ya, cita, rasa, karsa, kondisinya kan masing-masing. Nah ini akan jadi problem, akan jadi masalah itu nanti. Terjadinya hubungan yang kontraproduktif antara upline dan downline atau leader dengan jaringannya. Nah. Maka sharing saya adalah sharing bersama upline. Sharing saya adalah sharing bersama upline sebagai pengganti kata atau kalimat ikuti kata upline. Ini sharing, saya katakan sharing ya. Namanya sharing monggo mau diterima tidak pun juga tidak menjadi masalah. Kenapa itu sharing? Karena kata sharing itu di dalam itu mengandung kata kesetaraan dalam berbagi atau memberi ilmu. Ya, kesetaraan. Ya. Antara yang ngasih itu belum tentu lebih paham dengan yang dikasih. Antara yang memberitahu itu belum tentu lebih paham dengan yang diberitahu. Ya. Sharing ini mensuratkan sekaligus mensiratkan.
Ya, kita tahu bedanya mensuratkan dan mensiratkan. Kalau mensuratkan itu apa yang disampaikan, kalau mensiratkan itu nggak perlu dengan kata-kata atau dengan kata-kata tapi tidak langsung lah, bisa dirasakan. Misal ya, kalau mungkin maaf orang Jawa Timur kan lebih terbuka misalkan ya. Kalau dia bertamu haus ya dia langsung aja, maaf ya saya haus, saya minta minum. Itu mensuratkan. Tapi kalau orang Jawa Tengah, misalkan orang Jogja, mungkin kan lebih halus. Dia tidak langsungan gitu ya. Kalau dia bertamu, apalagi tamu yang tuan rumahnya itu dia nggak terlalu kenal dengan dekat, dia merasa haus ya, dia mungkin dengan cara bercanda atau apa, maaf ya, di sini sumurnya kering atau tidak gitu ya. Sumurnya kering atau tidak, kalau bahasa Jawa asat atau tidak gitu ya. Nah, ya kalau tuan rumahnya tanggap kan, oh ya berarti dia haus minta minum gitu. Tapi kalau dia nggak tanggap, oh di sini airnya banyak melimpah gitu kan. Tapi minumnya nggak keluar-keluar gitu kan. Nah ini namanya mensiratkan. Bahasa sharing ini mensuratkan dan mensiratkan. Mensuratkan apa? Ya, Upland itu mengajarkan hal-hal yang harus dipelajari dan dilakukan untuk sukses. Di mana itu adalah hasil pembelajaran sekaligus pengalaman Upland sebelumnya. Artinya ini yang saya sampaikan ini pengalaman saya loh. Ya, nggak hanya teori loh, saya sudah membuktikan kan begitu. Nah, itu mensuratkan. Tapi juga sekaligus mensiratkan. Tanpa harus disampaikan dengan kata-kata, wong bahasanya aja sharing kan. Bukan ikuti apa kata Upland. Namanya ikuti kan harus diikuti, perintah kan. Kalau sharing itu mensiratkan apa? Tetap memberikan ruang bagi masukan, bahkan kritikan yang objektif sesuai dengan cita rasa dan karsa kondisi downline atau jaringannya. Begitu. Nah, jadi sharing bersama Upland ini mungkin hal yang tepat. Ya. Ingat, benar belum tentu tepat, tapi tepat insya Allah benar. Nah, tetapi jika kata ikuti apa kata Upland ini tetap mau dipertahankan, mungkin untuk memberikan image ya, kelideran dari Upland. Ah, masa saya Upland udah lama, udah leader. Ya, gengsi saya kalau sharing ya, kesannya saya kok nggak bodoh daripada domain saya. Kesannya saya nggak pengalaman ya. Maka saya tetap gunakan ikuti gitu kan, untuk memberikan penegasan bahwa saya ini senior, saya ini lebih tahu, saya lebih paham. Ya silakan saja, itu tidak menjadi masalah. Namun catatannya, ini yang penting catatannya ya, agar tidak terjadi potensi problem antara upline dan downline atau dengan jaringannya ya. Harus tertanam pemahaman dari sang upline atau sang leader terkait prinsip ya, terkait prinsip dalam sebuah bisnis MLM atau network marketing business. Apa itu prinsipnya? Satu, bisnis MLM ini secara konsep adalah sistem bisnis yang bisa diikuti oleh siapapun tanpa sebuah seleksi yang ketat, baik hard skill maupun soft skill. Sehingga beragam tipe upline dan downline akan muncul. Tadi mungkin punya kemampuan yang lebih di bawahnya, atau punya kemampuan yang setara, atau bahkan punya kemampuan yang di atasnya. Ya. Dan dalam perjalanannya pun, belum tentu upline itu akan selalu punya kemampuan yang lebih downline-nya terus. Mungkin awalnya iya, tapi dalam perjalanan dia terlewati, kesalip istilahnya. Nah, secara de jure ini ya, yang saya pahami tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, bisnis MLM itu adalah, prinsipnya adalah IBO. Independent Business Owner. Independent Business Owner. Bisnis mandiri masing-masing individu. Artinya apa? Ya, bisnis mandiri masing-masing individu atau independent business owner. Artinya, semua mitra usaha, semua distributor itu mempunyai hak prerogatif dalam berkreasi dan berkarya. Sesuai kemampuannya, sesuai lingkungannya, sesuai dengan situasional dirinya, cipta rasa karsa masing-masing, berdasarkan tipe pasar dan jaringan yang akan digarap. Nah ini. Sehingga secara de facto, ya kalau de jure tadi adalah independent business owner, ini akan menghasilkan secara de facto hubungan antara upline dan downline itu adalah mitra kerja atau tim kerja yang didasari koordinasi, ya. Bukan didasari atasan dan bawahan atau prinsipnya adalah komando. Karena ini bisnis independen gitu kan.
Downline itu bukan anak buah dari upline, dari leader gitu kan. Nah, ini independent business owner, de jurnya itu adalah IBO, independent business owner. Ini nggak hanya di Indonesia, di dunia yang saat kami seperti ini. Nah, yang kedua, downline itu adalah insan manusia, bukan benda mati, yang mempunyai cita rasa kasa masing-masing, sehingga nggak semua selalu bisa dibentuk persis. Seperti kalau kayak orang bikin barang di pabrik sesuai keinginan upline. Ya. Maaf, ini saya keluar sedikit ya, saya perluas. Demikian juga ya, sekolah yang benar, sistem pendidikan di sekolah yang benar, sekolah-sekolah yang kita kenal dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi ya, SD, SMA dan seterusnya, itu seharusnya juga prinsipnya jangan kayak pabrik mencetak mencetak muridnya itu menjadi barang yang sama persis gitu kan, kayak di pabrik. Ini manusia yang punya cita rasa kasa masing-masing. Sehingga sistem pendidikan yang benar itu adalah mengarahkan sesuai dengan potensinya masing-masing dengan cara memfasilitasi, mendorong, mengarahkan. Nah gitu. Kurikulumnya dibawa ke sana gitu kan. Nah sama ini, downline pun ada insan manusia. Dan setiap insan manusia secara naluriah itu sesuai cita rasa kasa masing-masing akan memiliki cara dan upaya yang dirasa mungkin lebih sesuai untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya beragam dorongan orang untuk ikut bisnis MLM. Mungkin hanya pengguna produk saja, mungkin hanya mau fokus jualan saja awalnya ya, atau mau fokus mengembangkan jaringan saja karena dia sudah paham. Atau dua-duanya ya, saya ingin berjualan, ya ingin mengembangkan jaringan. Ya. Kalau orang gabung hanya ingin menjadi pengguna produk saja, ingin mendapatkan harga yang murah gitu kan, daripada jadi konsumen, ya dipaksa-paksa ikuti kata upline ya susah. Gitu. Wong saya ingin jadi pengguna produk, lama-lama malah lebih baik saya nggak jadi mitra usaha saja, distributor. Produk ini kan saya juga bisa cari di perusahaan lain, di konvensional kan gitu kan. Nah ini repot gitu ya. Nah sehingga perlakuan terhadap masing-masing golongan individu itu akan berbeda-beda, nggak bisa dibuat satu warna dan seragam. Karena kembali setiap insan itu memiliki cita rasa kasanya masing-masing sesuai suasana kejiwaan, lingkungan, kondisi dirinya, proses perjalanan hidupnya yang akan menghasilkan individu yang berbeda, yang unik dengan segala kelebihan dan kurangnya masing-masing. Sehingga semangatnya bukan seperti komando, ikuti apa kata upline. Data dan fakta bisnis dari masa ke masa itu selalu terjadi pergeseran pola-pola bisnis. Benar, mungkin cara yang sudah dibuktikan oleh sang upline itu sukses untuk dirinya. Tetapi untuk ke depan, ya itu bisa benar atau masih cocok, bisa juga tidak kan. Nah kalau upline-nya ini nggak menyadari, misalkan dia tetap paksakan dengan cara-cara yang lama dan sebagainya. Padahal zaman sudah berubah, mungkin perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan sosial budaya, perubahan demografi, perubahan perilaku pasar, perubahan aturan, ini akan repot nanti ya. Apa yang disarankan itu adalah pola-pola yang sudah nggak sesuai lagi gitu kan. Sehingga ikuti kata upline ini sudah nggak sesuai lagi. Nah, dan pola adaptasi bisnis itu bisa disadari, dikonsep dan dijalankan oleh siapa saja. Bisa oleh upline-nya dulu sopir atau leader-nya dulu sopir. Tapi kalau downline yang lebih dulu bagaimana? Dia lebih bisa beradaptasi lebih dulu, sementara upline-nya masih dengan cara yang mungkin sudah nggak sesuai dengan perkembangan. Tapi kata-katanya tetap ikuti apa kata upline. Nggak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialog. Itu akan jadi problem nanti antara hubungan upline dan downline, leader dan jaringannya. Nah, sehingga ya dengan prinsip di MLM tadi adalah IBO, Independent Business Owner, maka pembinaan dan penyampaian pola bisnis oleh upline kepada downline itu memang kewajiban upline. Kewajiban. Mengapa kewajiban? Yang pertama, kesuksesan downline kan kesuksesan upline. Jadi kalau memang upline-nya ingin sukses, leadernya ingin sukses, ya dia harus memberikan pendidikan, pembinaan kepada jaringannya. Sesuai dengan ilmu yang dia miliki, sesuai dengan pengalaman yang dia sudah jalankan. Wajar kan? Ya. Maka kewajiban itu. Nah, yang kedua, ya untuk sahnya secara moral, artinya apa?
Dia nggak membina, nggak memberikan pendidikan dan sebagainya. Sementara jaringan downline-nya ini mati-matian mengembangkan jaringan. Dia kan tiap bulan kan dapat bonus kan dari hasil jaringannya itu kan. Satu sisi dia nggak memberikan pendidikan pelatihan, tapi dia tuh dapat bonus. Nah ini secara moral, maaf ya, mungkin bisa masuk ke DPI ya, dosa passive income, ya dosa passive income gitu kan. Nah ini supaya gugur dari dosa passive income, ya kewajiban upline atau leader itu memberikan pembinaan, memberikan pendidikan kepada jaringannya, begitu. Sementara menjalankan atau tidak atau belum mau menjalankan apa yang disampaikan oleh upline atau leader itu adalah hak downline. Sekali lagi, itu adalah hak downline. Dia mau menjalankan atau belum mau menjalankan atau bahkan tidak mau menjalankan apa yang disampaikan upline itu adalah hak downline. Kenapa? Ingat ya, prinsipnya MLM di seluruh dunia yang saya pahami adalah IBO, Independent Business Owner. Ini bisnis mandiri. Downline itu bukan anak buah dari upline, bukan karyawan dari upline. Dia punya hak prerogatif. Ya, dia independen. Ya, gitu. Nah, ini adalah hak untuk downline ya. Nah, jika seorang upline sudah dengan niat baik tentunya mau mengajarkan, mau mendidik, mau melatih, memberikan semua ilmunya, memberikan semua pengalamannya kepada downline dan jaringannya. Tetapi downline-nya dengan sebab apapun, ya, dengan sebab apapun belum mau atau tidak mau mengikuti apa yang diinginkan, apa yang diajarkan oleh upline. Nah, janganlah upline maupun leader, ya, itu kemudian memusuhi downline-nya atau jaringannya, dipinggirkan, didiskreditkan, dimusuhi, digibahi, dibully bahkan gitu kan, langsung dan nggak langsung. Itu jangan. Ya kan? Nah, kenapa? Ya. Tadi yang pertama, namanya upline-nya sudah semangat mendidik, membina jaringan, ada yang mau, ada yang masih pikir-pikir, beberapa belum mau misalkan. Nah, langsung yang belum mau itu, wah berarti kamu nggak mengikuti apa kata upline. Padahal kan ikuti kata upline. Gitu kan. Nah, akhirnya dia memusuhi, mendiskreditkan. Itu semua kan energi negatif. Kita semua tahu energi negatif itu tidak akan memberikan hal yang baik apapun, baik jangka pendek maupun panjang. Gitu kan? Yang kedua, ya, ketika si downline ini memilih menggunakan pola dan cara yang lain, maaf, sebelum sampai ke sana ya, si downline ini menggunakan dan memilih pola cara yang lain, entah dia itu sudah setengah berhasil atau berhasil, upline-nya ini kan tetap mendapatkan kontribusi bonus dari jaringannya kan, dari downline-nya tadi kan. Di satu sisi dia memusuhi, mendiskreditkan, menggibahi, meminggirkan dan seterusnya. Tapi di satu sisi dia masih menerima bonus dari jaringannya. Ya maaf, itu sesuatu yang kontraproduktif. Satu sisi negatif apa yang disampaikan, tapi di bawah, ayo bonusnya tetap diterima ya. Ya maaf, mungkin bisa dikatakan tidak gentle kan. Gitu ya. Kalau gentle, oke. Kamu nggak mau ikuti apa yang saya ajarkan, nggak masalah ya. Silakan kamu cari upline lain. Kalau kamu nggak bisa, tak carikan ya. Saya ingin semua yang ada di jaringan saya itu ikut apa kata saya, itu masih gentle gitu kan. Tapi ya terserah kamulah ya. Yang penting kamu nggak pindah jaringan itu kan. Tapi satu sisi dia tetap memusuhi dan sebagainya, gitu kan. Nah, bonusnya tetap diambil. Ini tidak fair gitu kan. Nah, yang ketiga, jika ternyata si downline ini suatu hari nanti dia sukses dengan pola dan cara yang berbeda dengan upline-nya, maaf ya, mau ditaruh di mana muka upline? Mau ditaruh di mana muka upline? Ya, kalau menurut saya ya seharusnya kalau maaf ya masih punya rasa malu atau sungkan ya seharusnya dia malu. Nah, tapi beda, ya beda. Jika, oke,
kamu tidak mau ikuti apa yang saya ajarkan, apa yang saya inginkan. Padahal ini sudah saya buktikan dan ini berhasil. Aku hanya ingin kamu tuh mengcopy paste, kamu meniru. Ya, karena ini sudah aku buktikan. Tapi kalau kamu punya pertimbangan tertentu dan belum mau, ya silahkan. Ini adalah hakmu, gitu kan? Ya. Terserah kamu mau menggunakan cara saya atau kamu mau menggunakan caramu. Saya ingin melihat kamu sukses. Saya ingin melihat kamu sukses. Silahkan, ya. Dari Jogja ke Jakarta, ya mau naik mobil bagus karena ada jalan tol, mau naik kereta juga oke, tinggal tidur sampai. Mau naik pesawat ya walaupun lebih mahal juga oke, karena lebih cepat gitu kan. Silakan. Yang penting kita ketemu di Jakarta. Saya ingin melihat bahwa kamu tuh sukses. Nah, siapa tahu dengan cara yang kamu pilih ya beda dengan cara saya atau sebagian berbeda, kamu sukses. Nah, itu kan akan menambah sebuah pembendaraan cara untuk sukses. Kan begitu. Nah, dalam perjalanan ketika si upline ini tetap menerima bonus dari jaringannya, sah. Loh, kenapa? Loh, dia sudah berusaha memberikan pendidikan dan pembelajaran. Hanya domainnya yang belum mau kan? Berarti kan bukan salah si upline. Nah, dia sudah mau mendidik. Nah, yang kedua, dia nggak membuli kok. Dia nggak menjelek-jelekan kok. Sah. Yang berikutnya, ternyata domainnya atau jaringannya itu sukses. Dia nggak kehilangan muka. Bahkan dia datang nomor 1 menyalami. Selamat. Ya, luar biasa kamu sudah membuktikan bahwa kamu sukses. Benar apa kataku dulu. Aku bahagia, saya dengan cara apapun yang penting kamu sukses. Dan ini sebuah hal baru, cara untuk sukses, disalami. Ini sebuah pembendaraan cara untuk sukses. Tidak hanya dengan caraku, kamu sudah menemukan cara baru. Semakin banyak cara untuk sukses, semakin bagus. Karena apa? Semakin banyak pilihan. Akan enak, akan baik-baik, akan produktif semuanya. Dan silaturahmi akan selalu terjaga dengan baik. Ya kan? Nah, ingat tadi di awal saya katakan, ya, bisnis itu hanyalah gulma atau rumput. Tapi padinya itu adalah silaturahmi. Nah, sehingga dengan demikian akan tercipta hubungan antara upline dan downline dan jaringan itu enak, setara, saling menghargai, melengkapi, harmoni, terbuka ruang diskusi yang baik dan produktif, akan selalu bersama-sama mengupdate, adaptasi pola pikir, menjalankan bisnis yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ini pola pikir seorang upline. Tapi sebaliknya, yang kedua, ya, ini juga PPKM, tapi tadi PPKM up, ini PPKM down. Pola pikir ketika menjadi downline. Bagaimana ketika pola pikir menjadi downline? Nah, benar, downline itu adalah seorang pebisnis baru pada perusahaan networking yang diikuti. Artinya, walaupun dia itu sudah lama berada di perusahaan MLM lain, kemudian dia pindah ke perusahaan MLM yang baru, ya, dia memang lama di perusahaan yang lain, tapi di perusahaan yang baru, dia tetap menjadi downline, menjadi distributor di awal. Artinya apa? Orang baru. Ya kayak orang bekerja di sebuah perusahaan A ya. Dia sudah bekerja 20 tahun cukup lama, dia pindah ke perusahaan B. Benar, dia orang lama di perusahaan lama, tapi di perusahaan baru, dia orang baru. Kenapa? Ya tentu ada perbedaan. Tidak ada perusahaan yang sama persis 100%. Demikian juga dalam bisnis MLM. Ya, saya 32 tahun saya belum menemukan sebuah perusahaan MLM itu sama persis 100%. Pasti ada bedanya. Marketing plan-nya, produknya, demografi distributornya, visi misinya. Banyak perbedaan di situ. Sehingga saya harus menyadari bahwa ya, saya itu tetap orang baru di sini. Ya, artinya apa? Maaf ya, jangan sok pinter, jangan sok tahu gitu kan, mentang-mentang sudah lama di perusahaan MLM kemudian gitu kan. Apalagi kalau dia belum pernah ikut bisnis MLM sebelumnya. Ini harus lebih merasa lagi, ya saya pebisnis baru, saya belum tahu apa-apa. Ya, egonya ini harus ditekan otomatis kan. Nah itu. Nah. Sehingga apa? Dia bisa memposisikan dirinya ini seperti gelas kosong supaya bisa menerima semua pembelajaran dari upline dan leadernya, bahkan perusahaan.
Kenapa? Selalu ada perbedaan ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah itu. Kalau dia merasa gelasnya itu sudah penuh, ya luber kan diisi air kan. Jadi saya lebih luas lagi ya. Ilmu itu kan maha luas kan. Jangan pernah kita merasa pandai. Jangan pernah kita merasa hebat. Jangan pernah kita merasa super. Ilmu itu maha luas. Semua tinta di laut dijadikan pena. Semua semua tinta di laut dijadikan tinta. Semua air di laut dijadikan tinta. Semua pohon itu dijadikan pena. Ilmu Allah itu tidak akan habis untuk dituliskan. Jadi, ya, sampai kita meninggal, mendapatkan gelar terakhir ya, sepanjang apapun gelar kita tetap ALM kan, almarhum kan. Jangan pernah kita merasa pandai, merasa hebat, merasa super ya. Tetap saja kita merasa bodoh. Sehingga apa? Kita akan tetap bisa menerima ilmu apapun, ya, baik yang sudah kita ketahui itu tambah kuat maupun yang belum kita pahami. Seperti gelas kalau merasa kosong kan langsung bisa diisi gitu kan. Karena ketika seseorang itu merasa pandai, justru pada saat itu dimulailah proses pembodohan dirinya. Jadi ketika seseorang itu merasa pandai, merasa tahu, merasa pintar, merasa hebat, justru pada saat itu dimulai proses pembodohan pada dirinya. Ya, karena ilmu maha luas, zaman berubah, berkembang dan seterusnya. Nah, sementara harus disadari bahwa sang upline atau sang leader itu lebih dulu bergabung. Maka tentu sedikit banyak dia akan memiliki pengalaman ya terhadap perusahaan MLM yang sudah dia lebih dulu bergabung itu ya untuk bagaimana cara menjalankan bisnis itu dengan baik dan benar step by step. Nah, berikutnya downline harus menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh upline, apa yang diajarkan oleh leader, itu adalah sebuah peta jalan kesuksesan yang mereka itu sudah tempuh, yang mereka itu sudah buktikan, sehingga mereka bisa sukses. Mereka bukan ngarang, ya. Mereka sudah membuktikan, terus disadari. Ya. Dan harus disadari juga bahwa upline itu memberikan pendidikan, memberikan pelajaran, itu tujuannya adalah untuk menghindari potensi kegagalan sang downline atau jaringan. Kenapa? Mereka memberikan pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Ingat tadi ya, pengalaman bukanlah dulu yang terbaik, tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu menjadi lebih baik. Nah, maka sharing pengalaman itu penting untuk menghindari potensi kegagalan. Kan bisa diminimalkan. Bisa belajar dari pengalaman leadernya, bisa belajar dari pengalaman upline-nya kan. Sehingga jangan melakukan seperti itu. Saya sudah membuktikan itu gagal kan gitu kan. Nah, ini harus disadari betul. Nah, berikutnya, apapun yang diajarkan oleh upline, walaupun mungkin ya belum sesuai atau sependapat, saya kurang sependapat atau kurang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh upline atau leader, silahkan ya. Saya katakan manusia itu punya cita rasa karsa masing-masing ya. Tetapi jangan menjadikan itu kemudian downline itu ya tidak senang dan seterusnya kepada upline atau leader. Selalu yang diingat adalah bahwa semua upline, semua leader itu tentu selalu berniat baik kepada semua downline-nya, kepada semua jaringannya untuk cepat sukses. Saya rasa nggak ada seorang upline atau bahkan leader itu punya niat yang buruk kepada jaringannya. Nah, kalau niatnya buruk ngapain direkrut? Logikanya begitu aja. Pasti mereka semua punya niat yang baik, begitu. Punya niat yang baik. Ingin downline-nya itu sukses, gitu ya. Sehingga dengan demikian sang downline itu akan tetap menghargai dan menghormati upline itu tetap terjaga. Nah, jika downline itu punya kemampuan dan prestasi melebihi sang upline, bahkan nggak hanya upline, leader-leadernya di atas, gitu kan. Dalam perjalanan atau bahkan dari awal, ya karena dia sudah punya pengalaman panjang sebelumnya mungkin, atau tidak dari awal, tapi dia seorang yang cerdas, dia seorang pembelajar,
Ya, intinya dia luar biasa, sehingga akhirnya dia punya kemampuan dan prestasi yang melebihi dari sang upline, bahkan sang leader. Tetaplah harus membumi, tetaplah rendah hati, tetaplah menghargai dengan tulus pada sang upline dan sang leader. Karena bagaimanapun juga, ya, mereka adalah upline kita, upline saya, leader kita, leader saya. Dalam tanda petik, mereka adalah orang tua saya. Sehingga apapun kondisi upline saya, apapun kondisi leader saya, seberapapun kemampuan upline saya, seberapapun kemampuan leader saya, sejelek apapun mereka, mereka tetap upline saya, tetap leader saya yang punya jasa ke saya, sudah mengenalkan bisnis ini. Ya, sehingga kita tetap bisa menghargai dengan tulus. Sama dengan orang tua saya. Dan orang tua kita. Kita sudah sukses. Sudah jadi dokter sekolahnya. Hidup kita sukses. Maaf, semiskin-miskinnya orang tua kita. Sebodoh-bodohnya mereka. Mereka tetap orang tua kita yang sudah punya jasa ke kita. Ya, sehingga perasaan itu harus dihargai. Ya, sehingga kontraproduktif antara upline dan downline hidup dengan jaringan itu bisa terhindarkan. Nah, jika sang upline atau sang leader ini selalu melakukan hal yang tidak pas, ya hal yang tidak pas itu macam-macam ya, mungkin ucapan yang ya tidak mengenakan, mungkin tindakan yang menyebalkan dan macam-macam lah ya, yang mungkin itu terjadi secara hubungan bisnis maupun pribadi, gitu kan. Ya, tetaplah hargai. Tetaplah ingat sisi positif dari sang upline. Ingat, salah satu cara untuk meredam kemarahan, untuk meredam kejengkelan, ini adalah dengan kita selalu berusaha mengingat sisi-sisi yang baik, yang positif dari siapapun. Maaf, lebar sedikit. Ketika seorang suami itu marah kepada istrinya, ya jangan selalu diingat apa yang menjadi penyebab kemarahan si suami kepada istri. Segeralah berpikir sebaliknya. Apa yang baik, apa yang positif yang sudah dilakukan oleh istri. Dia sudah melahirkan anakku, dia sudah merawat anak-anakku, dia sudah merapikan rumah, memasak untukku, dia sudah melayaniku. Dengan mengingat sisi baik, maka setidaknya walaupun belum bisa netral, kemarahan akan turun. Demikian juga ketika istri ya marah sama suami, ya jangan penyebab kemarahannya yang diingat. Ingat bahwa suami selama ini sudah banting tulang, peras keringat, bertaruh nyawa mungkin untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Suami ini sudah melindungi keluarga. Suami itu sudah berusaha menjadi imam yang baik bagi keluarga. Maka amarah sudah akan mereda. Sama. Ya. Ingatlah sisi yang baik dari sang upline, sang leader. Dan juga sebaliknya, ingat sisi yang baik dari si downline. Ya. Dan akhirnya tidak perlu mengambil jarak dan bersikap kontraproduktif kepada sang upline. Ya. Dan intinya, persoalan apapun, baik kepada upline maupun downline, diskusikan. Ungkapkan, jangan dipendam. Tentunya ya dengan cara yang baik, saat dan tempat yang tepat, agar upline maupun downline itu paham untuk berubah. Artinya beberapa hal yang tidak diinginkan misalkan, atau yang mungkin belum cocok. Diskusikan. Ada masalah itu harus didiskusikan. Tabayun. Tuntunannya begitu. Tabayun. Jangan ada masalah dipendam saja. Ya, lama-lama bisa stres, lama-lama stroke. Atau ada masalah dipendam, diam-diaman, lama-lama santet-santetan. Maaf ya, guyon, bercanda. Diskusikan dengan cara yang baik, saat dan tempat yang tepat untuk baik sang upline maupun downline itu bisa paham dan bisa berubah. Jika sang upline belum berubah atau sang downline berubah, jangan dipikirkan. Yang penting kita sudah kewajiban moral sudah dijalankan. Kita berusaha mengingatkan sang upline
untuk melakukan objektif dan benar. Doakan saja ya, agar bisa berubah yang baik kan. Nah, itu yang bisa dilakukan dan harus dilakukan. Yang sebaiknya juga harus dilakukan. Nah, jika downline ini merasa sebuah persoalan itu ada persoalan dengan upline-nya atau dengan leadernya, dia sudah coba diskusikan secara langsung, sudah dengan niat yang baik, cara yang benar, saat yang tepat, di tempat yang tepat, dan dilakukan tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Tetapi upline-nya ini masih belum bisa berubah, masih belum bisa ya sesuai, ya masih melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap dirinya, gitu kan. Yang kalau dipikir-pikir yang membuat sakit hati dan sebagainya. Ya. Atau bahkan upline-nya ini akhirnya tidak mau membina dia lagi. Ingat ya, bahwa bisnis network marketing ini sejatinya adalah IBO, Independent Business Owner. Kesuksesan kita itu, betul, upline tentunya harus punya peran, leader harus punya peran, perusahaan juga harus punya peran, tetapi mayoritas kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Ini Independent Business Owner. Faktor kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Yang berikutnya, ya masih ada upline-upline-nya. Upline sampai leader. Masih ada organisasi support system dan masih ada perusahaan induk PT NASA yang siap ya untuk mendidik dan membina siapapun. Nah, ini saya melirik agar tidak melebihi waktu ya. Ini masih ada 30 menit lagi. Maka agar semua ini antara upline dan downline dengan jaringan ini selalu terjadi hubungan yang harmonis dan terjadi kesuksesan, maka semua harus punya niat yang baik dan benar, ya, sehingga dengan niat yang baik dan benar apa? Menjaga silaturahmi. Ingat, silaturahmi itu adalah padinya, biasanya adalah gulmanya ya. Maka apapun persoalan, ya, apapun yang terjadi, jika sudah punya niat yang baik dan benar, maka akan mau mendengar, Nah, dengan mendengar, maka akan bisa mengerti dan memahami. Dengan mengerti dan memahami, maka kebersamaan itu akan lebih mudah bisa didapat. Ya, dengan bersama tentu akan jadi sinergi. Nah, sinergi akan menuju sukses. Tapi kalau sudah tidak ada niat, bagaimana mau mendengar? Kalau nggak mau mendengar, bagaimana mau bisa mengerti dan memahami ya? Otomatis nggak ada kebersamaan, nggak ada sinergi, sukses jauh. Nah, simpel aja itu. Nah, ingat ya, setiap saat baik upline maupun downline harus senantiasa membuka diri. Kenapa? Banyak orang itu lebih suka mundur bahkan hancur hidupnya karena pujian dibandingkan maju karena masukan dan kritikan. Walaupun mungkin terasa pahit di awalnya. Ingat ya, banyak orang itu mundur bahkan hancur hidupnya karena pujian dibandingkan maju hidupnya karena masukan dan kritikan, walaupun mungkin terasa pahit di awal. Nah, sehingga gesekan masalah antara upline dan downline dan jaringan ini sebenarnya didasarkan komunikasi intensif yang harus didasari kepada saling membutuhkan. Ini power. Nanti saya akan terangkan apa bedanya power dengan force ya, terakhir ya. Ya, itu nggak usah diperhatikan dulu. Bukan siapa yang butuh, tapi saling membutuhkan. Semua harus mengedepankan empati, bukan ego antara upline dan downline dan jaringan. Selalu mencari solusi terbaik bersama, bukan prinsip pokoknya ikuti kata upline. Ya, nah, solusi terbaik bagi bersama. Berusaha banyak mendengar, bukan selalu ingin didengar. Berusaha dulu memahami, bukan minta dipahami. Gitu kan. Nah, apapun persoalannya, ya itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Ya, setidaknya akan meminimalkan timbulnya hubungan yang kurang baik, akan tindakan yang kontraproduktif yang akan memperkeruh situasi dan berujung kepada kemunduran bisnis. Jadi, sekali lagi,
Kalau tadi antara pengembangan jaringan network dan selling, menjual, itu ada sekeping mata uang yang saling melengkapi, sama. Upline dan downline, leader dan jaringan, ini adalah sekeping mata uang juga yang saling melengkapi. Semua sama-sama penting, semua sama-sama memberikan fungsi dan perannya masing-masing. Ya, sehingga kalau mata uang itu ada dua sisi, dia laku untuk dijual. Ya, upline dan downline, leader dan jaringan, ini juga sekeping mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Maka sebenarnya lah ini tidak hanya sekedar bisnis network marketing, tetapi teamwork network marketing. Ya, ini bukannya sekedar network marketing, tapi teamwork network. Artinya apa? Ada teamwork, ya. Ada kerjasama yang baik antara upline dan downline, antara leader dan jaringan. Ya. Pola pikirnya itu benar antara upline dan downline, leader dengan jaringan, sehingga terbentuk teamwork network marketing. Ya, itu akan jauh lebih tepat. Gitu. Nah, saya meminjam apa yang disampaikan Karim Abdul Jabbar, seorang pebasket terkenal di tahun era 70-an, awal 80-an ya. Seseorang bisa saja menjadi sangat penting dalam sebuah tim, ya. Dia mengatakan maksudnya tim basket, ya. Tapi ini bisa diperluas ke arah bisnis juga. Akan tetapi satu orang takkan bisa membuat tim yang benar-benar hebat. Artinya, dalam sebuah jaringan, seseorang itu bisa saja menjadi sangat penting, entah dia posisinya leader kayak atau upline kayak atau downline kayak. Ya, tetapi satu orang itu nggak akan bisa membuat tim yang benar-benar hebat, nggak akan bisa membuat jaringan itu betul-betul menjadi kuat dan hebat. Ya, nah, Michael Jordan seorang pebasket lagi yang juga terkenal juga ya di akhir 80-an dan 90-an. Maka dan kemampuan mungkin akan memenangkan sebuah pertempuran, akan tetapi kerjasama tim dan kecerdasan sikap maksudnya akan memenangkan sebuah kejuaraan. Nah, Rabaldo ya, ini seorang penulis, seorang motivator dan sebagainya. Tak ada anggota tim yang dipuji karena individualitasnya. Ya, artinya sepandai apapun, secerdas apapun dalam sebuah jaringan, ya nggak akan bisa dipuji karena kemampuannya, tetapi karena kemampuan kerjasamanya. Ya, dia leader, dia upline, hebat luar biasa. Atau mungkin downline ya, yang hebat luar biasa, tapi kemampuan kerjasamanya, teamwork-nya rendah, nggak bisa dipuji. Nah, maka dalam sebuah teamwork network marketing ya, sekali lagi teamwork network marketing ya, kesuksesan downline adalah kesuksesan upline. Dan kesuksesan upline adalah inspirasi dan semangat bagi downline. Nah, upline dan downline ini satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda yang saling melengkapi. Nah, maka kesuksesan adalah kontribusi dan milik bersama antara upline dan downline, antara leader dan jaringan. Tidak perlu lagi ada klaim. Ya, ini sukses karena aku sebagai upline. Ini sukses karena aku sebagai leader. Tidak. Sukses itu ada kontribusi semuanya. Ya. Nah. Yang ketiga, ini sama saja waktu, pembelajaran atau pendidikan. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa ya Anda harus belajar itu ya hanya ke satu jalur itu. Ya mana leader Anda saja. Tidak bisa Anda belajar ke yang lain-lain. Misalkan begitu ya. Atau ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ya utamanya Anda memang belajar dari leader Anda, dari jaringan Anda. Tetapi kalau Anda mau belajar ke yang lain ya silakan saja. Nah, monggo ya. Saya tidak mau mengatakan mana yang tepat dan benar, karena sekali lagi itu semua tergantung ke persepsi masing-masing kan. Tentu semua punya alasannya masing-masing ya. Tetapi saya ingin menyodorkan beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, ilmu itu sangat banyak dan dalam. Tadi saya katakan, semua air di laut dijadikan tinta. Semua pohon dijadikan pena. Tidak habis ilmu yang maha kuasa itu dituliskan. Dua, kemampuan upline atau leader tentu punya batas karena masih manusia. Beragam macam cita rasa karsa dari seorang downline karena dia juga manusia. Kemudian banyak cara untuk sukses. Betul, upline, leader itu sudah membuktikan bahwa dirinya sukses.
betul, tidak bisa dipungkiri dan memang sudah terbukti jelas ya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu satu-satunya jalan untuk sukses di dunia ini? Ya, jawab sendiri saja. Kemudian, masa selalu berkembang dan berubah. Yang ini bisa disadari lebih dulu oleh si upline atau si leader, tapi juga mungkin disadari lebih dulu oleh domain dan jaringannya. Kemudian tadi, prinsip bisnis MLM atau network marketing, atau lebih jauh lagi, teamwork network marketing, ini adalah IBO, Independent Business Owner. Artinya, memberikan pendidikan dan pengajaran itu adalah kewajiban upline. Tetapi untuk mau menerima atau tidak, itu adalah hak seorang domain, gitu ya. Nah, jadi silakan aja disimpulkan gitu kan. Ya, apakah harus belajar dalam satu jalur apapun tidak gitu ya. Nah, jika si downline itu ternyata tidak hanya belajar dalam jalurnya dia tapi juga ikut pembelajaran di tempat yang lain, ya penting jangan dimusuhi lah ya. Tadi saya sudah sampaikan itu energi negatif lah. Dan sebaliknya juga downline tetap hargai upline. Jangan mentang-mentang dia belajar ke yang lain, wah yang lain ternyata kayaknya lebih pintar, lebih cerdas dari upline saya ya. Kemudian dia meremehkan, merendahkan, jangan ya. Baik juga itu upline kita, dia sudah berjasa ya. Dan yang penting jangan terpikir bahwa downline sebagai downline ya dia belajar ke jaringan lain atau tempat lain. Kemudian selingkuh, tanda petik ya, tanda petik. Artinya apa? Dia pindah jaringan. Itu jangan pernah terpikir untuk ke sana ya. Dan perusahaan pun punya aturan ya, kalau ya pindah jaringan itu diperbolehkan dalam yang apapun termasuk dinasa kan, tapi kan ada aturannya, tidak mudah kan. Nah, kalau memang itu bisa diterima dengan akal dan hati, faktanya ada, datanya tepat ya oke. Tapi kalau itu nggak bisa diterima ya perusahaan akan tegas ya, kembali ke jalur yang benar kan. Nah, tadi sudah saya singgung power dan force ya. Nah, ini saya mau sharingkan. Jadi ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang psikolog ya, David R. Hopkins yang saya tahu ya. Ini buku ini cukup tebal dengan bahasa yang ya tidak terlalu mudah untuk dipahami ya, bahasa yang tidak langsung lah gitu ya. Di mana buku ini kemudian coba saya bawa, saya terjemahkan ya, nggak ada di buku ini ya, tapi dari dasar buku ini ya saya gunakan untuk mendasari dalam sebuah bisnis MLM atau pola dalam menjalankan bisnis MLM. Nah, power vs force. Loh, mungkin ada yang berpikir, itu kan sama-sama kekuatan ya. Kenapa kan artinya sama gitu kan? Nah, ya sama-sama kekuatan kok dipertentangkan gitu kan? Nah, mungkin kalau power vs loss gitu kan? Nah, atau power vs weaknesses gitu kan, kekuatan dan kelemahan, oke dipertentangkan. Nah, ini power kok vs force sama-sama kuat gitu kan? Ya begini, seperti halnya home dan house. Home dan house ini sama-sama artinya rumah, betul. Tetapi ada makna yang berbeda di dalamnya. House itu adalah rumah yang besar, yang mewah, yang megah ya. Tapi belum tentu nyaman dihuni. Itu house. Tapi home, rumah itu mungkin tidak terlampau besar, mungkin nggak terlampau mewah, mungkin nggak terlampau megah, tetapi selalu nyaman dihuni. Mewah, megah, besar itu kan sesuatu yang di sini. Tetapi nyaman sesuatu yang berada di sini, di dada, di hati ya. Mewah, megah, sebagainya ada yang di akal. Makanya istilahnya kan tidak ada house sweet house. Yang ada adalah home sweet home. Karena yang ada di hati nyaman ya. Sama antara power dan force. Ya, sama-sama kekuatan, tapi beda maknanya. Nah, bedanya di mana? Ya, ini saya akan berikan sebuah ilustrasi nyata yang terjadi di Amerika. Gitu ya. Jadi sekian tahun yang lampau di Amerika itu terjadi sebuah kejadian. Ada seorang kulit hitam diduga melakukan tindakan kriminal, diduga kemudian ditangani oleh seorang polisi kulit putih. Nah, karena penanganannya yang mungkin over, si terduga kriminal ini meninggal. Nah, dan itu bukan kejadian yang pertama. Nah, kita tahu sejarah kulit hitam dan kulit putih di Amerika itu kan panjang dengan pertikaian di sana kan. Nah, akhirnya luka lama itu timbul. Sehingga demo itu muncul. Wah, ini diskriminasi terhadap kaum kulit hitam gitu kan. Mereka nggak terima kan.
Makin hari demonya makin besar, sampai puncaknya demo. Mereka demo kantor pusat kepolisian di negara itu, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh polisi untuk menghadapi demo yang sangat besar itu? Yang dilakukan oleh kaum kulit hitam. Karena mungkin sebagian orang kulit putih pun juga ikut mendukung ya. Tapi mayoritas orang kulit hitam ya. Alih-alih menggunakan power, nah, apa? Biasanya kan ya dikerahkanlah pasukan anti huru-hara dan lain sebagainya. Mungkin ada kuda, mungkin ada water cannon kan, mungkin ada gas air mata, bahkan mungkin peluru karet gitu kan. Dikerahkan anjing penjaga dan seterusnya kan. Biasanya seperti itu ya. Apa yang dilakukan kepolisian di negara bagian itu, di sana di Amerika itu, yang dilakukan mereka semua berlutut tanpa senjata ya, tanpa ada gas air mata, tanpa ada peluru karet, tanpa ada kawat berduri, tanpa ada kuda dan sebagainya. Mereka berlutut ya, di beberapa sisi ini nggak ada di gambar ya, ada tulisan mereka orasi ya, yang intinya kami mohon maaf kepada kejadian yang sudah terjadi, itu adalah sebuah kesalahpahaman ya, dan itu bukan kebijakan dari kepolisian ya, mungkin itu adalah ulah dari salah satu mungkin dapat dikatakan oknum polisi kulit putih, dan mungkin itu juga bukan sebuah kesengajaan gitu kan. Nah, yang jelas kami tidak membenarkan apa yang dilakukan rekan kami, dan kalau sudah diproses secara hukum gitu kan, kita berikan kepercayaan aja kepada proses hukum itu. Ya, yang jelas kami simpati kepada korban kulit hitam, kita sama-sama warga negara Amerika, kita bersaudara, tidak ada perbedaan warna kulit dan seterusnya ya. Intinya hal yang simpatik yang disampaikan ya. Dan mereka tetap berlutut ya. Yang demo juga tetap demo, mereka juga tetap berlutut, mereka tetap orasi. Apa yang terjadi? Pelan-pelan ya, akhirnya di ujung demo luluh mereka semua yang demo ya. Akhirnya antara yang demo kulit hitam dan polisi saling berpelukan. Mereka menyadari ya sudah ya, kami juga menyadari mungkin itu adalah tindakan yang tidak tepat, tapi yang mungkin itu oknum. Yang polisi juga minta maaf dan seterusnya, dan demo itu berakhir dengan bahagia. Itulah power, bukan force. Kalau tadi mengerahkan anjing penjaga, gas air mata, water cannon, kemudian pentungan dan sebagainya, bahkan peluru karet gitu kan, ya itulah force ya. Nah, mungkin sekarang kita sudah bisa agak memahami kan bedanya power dan force gitu ya. Maka David R. Hawkins dalam bukunya Power and Force, ya ini saya kasih istilah PPKM juga, dia mengatakan manusia itu punya peringkat poin kesadaran. Peringkat poin kesadaran. Ya, itu ada skornya. Skornya itu dari 20 sampai 1000. Nah, semakin tinggi peringkat kesadaran manusia, ya, maka manusia itu akan semakin baik. Manusia itu akan semakin bisa menghadapi apapun persoalan hidupnya itu dengan tenang, gitu kan, dan bisa menyelesaikan dengan baik juga. Nah, mungkin suatu ketika akan saya kupas satu-satu ya, ciri-cirinya itu di mana masing-masing peringkat ini, agar kita bisa tahu, oh saya tuh masih berada di level itu toh kan, gitu. Tapi secara umum dari poin 30 sampai 1000, jika kesadarannya itu poinnya kurang dari 200, maka biasanya pikiran, ucapan, tindakan ya, itu yang dilakukan, yang disampaikan itu kurang pas, kurang baik, sehingga getarannya itu negatif, istilahnya itu force, dan cenderung akan berakhir ke kurang bahagia. Tapi kalau peringkat poin kesadarannya itu lebih dari 200, maka apa yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan itu hal yang baik, yang benar, ya, yang tepat, istilahnya getaran positif, ya, dan itulah power yang akan memberikan potensi kebahagiaan itu lebih besar. Nah, maka selayaknya lah kita dalam menjalankan bisnis network marketing untuk MLM ini, kita gunakan power, bukan force. Sekali lagi, kita gunakan power, bukan force. Ya. Downline, antara upline dan downline, antara leader dan jaringan, itu mitra. Mitra itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih luar biasa atau lebih pandai. Mitra.
Downline itu bukan bawahan, jaringan itu bukan bawahan, itu force. Tapi mitra itu power. Prinsipnya adalah koordinasi antara upline dan downline, ya, antara leader dan jaringan. Itu power, bukan komando, itu force. Ikuti apa kata upline. Benar, satu sisi, tapi menjadi tidak tepat. Nggak usah saya ulang ya, tadi sudah saya sampaikan semua. Nah, karena benar belum tentu tepat, tepat tentu sudah benar. Sharing, nah, sharing ini adalah power, bukan instruksi. Ikuti apa kata upline, itu force. Saling empati, ya, saling empati, itu power, bukan ego, itu kan, itu force. Dialog, ya, tabayun, itu power, bukan saling mendiamkan, ya kan, mendiamkan, itu namanya force. Kerjasama, kesetaraan antara dua pihak, upline, downline, leader dan jaringan, ya, bukan kerjasama, 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 ya, perintah, ya, itu namanya bawahan. Ya. Sudah asar, bentar lagi. Oke, saya lanjut. Nah, sehingga force itu biasanya menciptakan jurang antara upline dan downline, antara leader dan jaringan. Sementara power itu mengeratkan. Force itu menambah lawan. Power itu menambah teman. Force itu menciptakan masalah baru. Tapi power itu mengarah ke solusi. Force itu memperunyam. Power itu mendamaikan. Force itu membutakan. Power mencerahkan. Force itu jalan akal dan otot. Power jalan hati. Force tentang aku dan kau. Ya, power tentang kita. Force win or lose, itu kan. Power win-win. Ya, semuanya menang. Force masing-masing, power sinergi. Force itu cenderung memunculkan ego, power selalu membangun empati. Force itu cenderung emosi yang lebih mendominasi, tetapi power adalah cinta, love. Ya, maka kita paham sekarang kenapa istilahnya bukan force of love, tapi power of love. Seperti kita paham, bukan house sweet house, tetapi home sweet home. Ya, bukan force of love, tapi power of love. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak berkenan bagi siapapun. Sekali lagi, ini adalah bentuk sharing dari apa yang saya alami, saya amati selama ini. Ya, jika mungkin ada yang bisa bermanfaat untuk teman-teman, silakan ambil, jalankan. Ya, jika belum, silakan. Ini adalah sebuah bentuk kebebasan, kemerdekaan. Bagaimanapun juga, sekali lagi, ini ada bisnis independent business owner. Adalah hak prerogatif Anda semua untuk mau menerima apapun atau tidak, gitu ya. Nah, ya, saya berharap teman-teman perjalanan bisa dimudahkan ke depan, sukses, dan yang penting adalah barokah. Jika networking dengan selling ini adalah satu keping mata uang, ya, mengembangkan jaringan dan menjual satu keping mata uang ini bisa dipisahkan dengan fungsinya masing-masing, oke. Upline dengan downline, leader dengan jaringan, sama satu keping mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya, dengan perannya masing-masing yang harus sinergi, sama. Sukses dan barokah, ini juga satu keping mata uang yang saling melengkapi dan nggak bisa dipisahkan masing-masing. Itu ya. Kenapa? Karena sukses memang betul, itu menjadi dambaan dan perjuangan semua orang, tetapi barokah ini juga tidak kalah penting, bahkan mungkin jauh lebih penting. Mengapa? Karena kita paham, barokah atau berkah ini adalah bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Berkah atau barokah adalah bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Artinya, semoga kesuksesan yang kita raih, level apapun, seberapa banyak pun rezeki yang kita dapatkan, ya, itu menjadi keberkahan
yang membawa hidup kita itu bertambah baik. Kita mudah melakukan hal-hal yang baik. Kita dimudahkan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kita dimudahkan dalam menjalani hidup. Kita dicukupkan rasa perasaan cukup dalam hidup ini. Ya. Ketenangan keluarga dijaga, persahabatan dijaga, ya. Bertambahnya kebaikan dan berujung kepada bertambahnya kebahagiaan. Ya, ingat, sukses memang penting, sukses itu memang baik, tapi tidak ada jaminan sukses itu pasti akan membuat manusia bahagia. Kalau kita renungkan, sejatinya dalam hidup ini yang mau kita cari apakah kesuksesan atau kebahagiaan? Tentu kebahagiaan yang kita cari, ya. Mungkin ada yang protes, justru kita harus sukses untuk bisa bahagia, benar, tapi mungkin belum tepat. Ingat ya, bedanya benar dan tepat, ya. Kenapa? Belum tentu sukses itu menjadi bisa bahagia. Sudah terlalu banyak contoh orang yang sukses tetapi tidak bahagia dalam hidupnya. Sementara bahagia itu bisa diraih oleh siapapun. Baik orang yang belum sukses maupun orang yang sudah sukses. Nah, maka barokah itu salah satu sarana untuk kita menjadi bahagia. Maka sukses dan berkah itu adalah satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Semoga kita semua di sini dimudahkan perjalanan ke depan dan Anda semua, teman-teman semua menjadi sukses dan barokah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.